Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan membuat olahan daging sapi yang sangat enak, bikinnya juga simple, cepat juga, tapi anak-anak suka banget ya dengan olahan sapi ini. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita geprek dulu bawang putih. Ini kalau tidak diulek wajib digeprek ya bawang putihnya biar aromanya keluar dan zat-zat berkhasiatnya pun keluar ya. Karena kalau blender sama ulekan itu beda ya teman-teman. Jadi kalau di blender wajib digeprek dulu lalu dicincang kasar. Begitu juga dengan bawang merahnya. Ini bawang putihnya saya gunakan 5 siung dan bawang merahnya 1 siung ya. Kalau tidak ada bawang merah bisa diganti dengan bawang bombay. Selanjutnya kita siapkan chopper, masukkan 500 gram daging sapi ke dalam chopper. Ini dagingnya udah dipisahkan ya. Ini cuman tinggal dagingnya aja, tidak ada lemak-lemaknya. Lalu tambahkan bawang-bawangan yang sudah kita iris tadi. Dan kita bumbui. Saya gunakan 1 sendok makan saus tiram. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak. Teman-teman bisa menggunakan kecap asin, kecap ikan juga ya. Karena tidak ada saya skip. Lalu tambahkan lada bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur. Ini yang non MSG ya, jadi lebih sehat ya. Lalu tambahkan juga 1/2 sendok teh garam. Dan 1 sendok teh minyak wijen. Ini juga bisa di skip ya kalau tidak ada ya teman-teman. Untuk bumbunya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Ini jadi berasa banget ya dagingnya karena penggunaan tepungnya itu cuman sedikit banget ya. Dan tambahkan kurang lebih 60 gram putih telur atau setara dengan 2 buah putih telur. Dan tambahkan 2 sendok teh beras angkak ya. Ini opsional, bisa juga diganti dengan pewarna makanan. Karena saya maunya ini lebih sehat, jadi menggunakan pewarna alami yaitu beras angkak. Lalu kita chopper, kita haluskan sampai benar-benar halus dan tercampur rata seperti ini. Dan ternyata ini beras angkaknya itu kurang halus ya teman-teman, harusnya dihaluskan dulu tersendiri ya beras angkaknya dengan blender yang kecil yang buat bumbu itu ya, kalau mau lebih halus lagi. Tapi tidak mengapa ya menggrindel gini juga karena beras angkak itu banyak manfaatnya, kalau kemakan juga nggak apa-apa ya. Lalu kita siapkan loyang, kita olesi dengan minyak. Ini sambil kerja seperti ini bisa kita sambil panaskan kukusan. Jadi nanti pas ini selesai kukusannya udah panas, tinggal langsung dikukus ya teman-teman, tidak usah banyak menunggu lagi. Nah, diolesi ke semua bagian agar tidak nempel. Tapi ternyata ini tidak cukup ya ke loyangnya, terlalu penuh. Jadi saya dipindahkan ke plastik aja seperti ini. Dan karena mau bentuknya itu bulat, plastik bagian ujungnya kita ikat dulu, baru kita masukkan adonan dagingnya. Tadinya saya ingin seperti kornet gitu ya, bentuknya kotak, dipotong-potong gitu, tapi karena ini kebanyakan jadi berganti haluan ya, jadinya mau seperti smoke beef gitu ya, jadi bentuknya bulat. Nah, masukkan semuanya ke dalam plastik. Kalau ke dalam plastik nantinya juga bakal lebih mudah untuk mengeluarkannya ya pas saat matangnya nanti.
Nah, ini mudah banget dikeluarkannya juga dari loyang karena tadi sudah diolesi dengan minyak. Nah, tinggal kita ikat kembali ujungnya sambil dipadatkan supaya nanti pas matangnya tidak banyak rongga-rongga gitu ya. Jadi dipadatkan saja seperti ini biar nanti hasilnya lebih mulus, lebih bagus ya. Setelah dipadatkan baru kita ikat ujungnya. Jadi nanti bentuknya itu bulat seperti ini ya, tinggal dipotong-potong bakalan jadi bentuk bulat. Ini beralih haluan di tengah jalan jadinya ya. Jadi kayak bikin smoke beef gitu aja. Nah, setelah diikat seperti ini, dan karena tadi sudah kita panaskan kukusannya udah panas, jadi langsung saja bisa kita kukus ke dalam kukusan yang sudah panas. Dikukus sampai matang kurang lebih 15 menit, 15 sampai 20 menit. Dan ini setelah matangnya warnanya berubah seperti ini, dan beras angkaknya itu jadi lebih merah ya, jadi ada titik-titik merah gitu. Memang ini di luar ekspektasi aku ya, tapi tidak mengapa, ini masih bisa dimakan ya. Yang penting itu rasanya enak dan lebih sehat. Ini benar-benar sehat ya daripada beli yang kemasan yang instan gitu. Nah, ini tinggal kita buka plastiknya, lalu kita potong-potong ya. Ini diusahakan kalau bisa dipotongnya setipis mungkin biar seperti smoke beef gitu ya. Kalau susah jadi ini lebih tebal ya seperti ini, tapi tidak mengapa ya, karena ini bukan untuk jualan, tidak diperhitungkan keuntungan kerugiannya gitu, karena ini buat anak-anak di rumah, jadi tebal juga tidak apa-apa, malah lebih enak aja ya. Nah, ini beras angkaknya jadi membentuk corak ya, ada titik-titik merah seperti ini. Kalau teman-teman menghaluskan beras angkaknya dulu dengan blenderan bumbu gitu, nanti hasilnya akan lebih bagus ya, lebih mulus, tidak ada gerindil-gerindil beras angkaknya nanti ya. Jadi benar-benar kayak smoke beef yang di pasaran gitu, tapi tentunya ini lebih enak, lebih kerasa dagingnya, dan tentunya lebih sehat juga karena tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan kimia berbahaya. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.